Rangga ngebacain lah nih di situ. Dia bacain ayat kursi. Malah jin muslim, jin Islam yang ada di tubuh Ratna Samasari ikut baca dia di situ. Malah jinnya ngomong, kalau cuma baca ayat kursi mah, saya juga bisa mas. Jawab Ratna Samasari secara bersamaan. Tapi suara mereka persis kakek-kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setia Misteri. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang dialami oleh Boy ketika membawa tim pelantikan Paskibra ke Gunung Salak. Di situ mereka mengalami teror yang menyebabkan beberapa anggota rombongannya mengalami kesurupan, dan kesurupannya pun aneh-aneh di situ. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita simak ceritanya. Jadi tahun 2013 lalu adalah tahun yang paling berkesan di hidup gue, karena banyak serangkaian peristiwa yang menurut gue sangat menarik buat di-share. Salah satunya adalah kejadian waktu di malam pelantikan anggota Paskibra salah satu SMA favorit di Bogor. Dan ketika itu dilaksanakan di Gunung Salak. Dan kebetulan juga itulah pertama kalinya gue mulai masuk ke dalam dunia pendakian. Tepatnya di bulan Juli tahun itu, gue berencana buat naik ke Gunung Salak bareng sama kakak gue. Sebut saja namanya Geng sama Boy. Dan sekaligus ada acara pelantikan Paskibra. Dan kakak gue itu memang alumni Paskibra dari SMA tersebut. Dan pagi itu kami mulai dengan menyiapkan segala sesuatu. Mulai dari perlengkapan pribadi sampai perlengkapan untuk acara pelantikan. Sekitar jam 1 siang, kami pun berangkat nih menuju base camp Pasir Rengit. Cuaca hari itu memang sangat mendukung. Tapi karena gua yang pertama kali baru mau naik ke gunung, ya tetap aja rasanya dak dikduk juga. Ditambah lagi naiknya ke Gunung Salak, yang katanya sih jalurnya memang sangat menantang dan luar biasa. Lalu setelah mengurus simaksi dan sebagainya, kami pun mulai jalan di area perkebunan warga. Dan perasaan gue saat itu seneng banget, karena baru pertama kalinya langsung dikasih pemandangan yang luar biasa indahnya. Lalu perjalanan pun dibagi dalam 8 kelompok. Dan kelompok gua nih berada di kelompok pertama karena memang mayoritas perempuan. Leader tim gua yaitu kakak gua sendiri, Boy. Dan anggotanya ada 4 orang waktu itu. Ada gua, ada Reza, ada Vita, ada Yeni, ada Robi, dan Rangga sebagai sweeper. Jalan yang awalnya menyenangkan berubah drastis ketika itu. Waktu menghadapi jalur yang semakin sempit dan luar biasa licin. Padahal posisinya lagi nggak hujan sama sekali. Singkat cerita, sampailah kita di Kawamati. Di situ kita pun istirahat sebentar, foto-foto, sebat-sebat, lalu lanjutlah lagi jalan. Setelah lewat Kawah Mati, itu banyak kejadian yang menurut gua sih sangat sulit untuk diterima akal sehat. Gak lama kita ketemu nih sama aliran sungai. Di situ ketua tim, ya kakak gua sendiri, dia izin nih buat buang air. Lalu dia melipir lah nih agak ke samping. Di situ gua lagi ngotak-ngatik PSP gua yang memang sengaja gua bawa dari rumah. Karena pikir gua naik gunung itu ya nggak semenyenangkan itulah. Lagi enak-enaknya nih main PSP, kakak gua datang nih dari arah Kawaratu. Dia pun langsung nyeletuk di situ. Lu semua parah kata dia.
Masa ketua ditinggalin di kawah mati? Mana tim kedua gue tunggu-tunggu gak datang-datang lagi. Di situ gue langsung bengong dong. PA lo, kan lu barusan izin buang air ke sono arah samping. Memang cara gue ngomong sama kakak gue itu udah kayak temen banget, jadi ya cuek-cuek aja. Vita juga nyautin di situ. Iya boy, lu jangan bercanda deh ah. Mentang-mentang lu udah sering naik gunung, jadi ngebully yang pemula. Dan Rangga yang jadi sweeper langsung ngajak kita buat lanjut jalan. Karena kata dia, Kawah Ratu udah deket. Akhirnya sambil jalan gue kepikiran nih. Kalau kakak gue tadi ketinggalan di kawah mati, terus yang ngobrol sama kita tadi di sungai, terus pakai izin buang air, itu siapa? Lalu kita semua pun lanjut nih sambil jalan main diem-dieman tuh di situ udah. Mungkin di pikiran masing-masing masih pada bingung nih. Ini bener apa bercanda sih? Singkat cerita, kita pun sampai nih di tempat kita ngecamp. Entah gua lupa nama tempatnya dan sampai sekarang pokoknya gua nggak hafal tuh jalur pendakian Gunung Salak. Karena itu pertama kalinya gua naik gunung. Semua kelompok pun mendirikan tenda masing-masing. Total sekitar ada 7 tenda waktu itu. Dan jarak dari tenda satu ke tenda yang lain itu agak jauh lah. Lalu acara pun dimulai dengan masak-masak dengan bahan makanan seadanya. Dan rata-rata juru masaknya adalah cewek. Nah, selesai masak, diadakanlah game tuh. Gua lupa juga nih nama gamenya. Pokoknya gua lupa semualah. Dan sore itu dilewati dengan banyak tawa dari anggota pelantikan. Tepat jam 9 selesai acara dan selesai makan malam, kita pun lanjut tidur nih. Karena besok pagi kita harus turun dan balik ke rumah masing-masing. Tapi nih, lagi enak-enaknya gua main PSP karena nggak bisa tidur. Dan itu sekitar jam 1 malam, tiba-tiba ada yang teriak dibarengin sama bunyi peluit yang jadi tanda dari masing-masing kelompok kalau ada bahaya atau keadaan darurat lah. Gua sama kelompok yang dipimpin sama kakak gua langsung lari menuju tenda yang bunyiin peluit tadi. Dan di situ ada sekitar 5 orang yang kesurupan. Ada yang nari lah, ada yang mendesis kayak ular, ada yang lompat-lompat kayak pocong, dan ada juga yang ngaji. Tapi kayaknya ngajinya bukan ngaji kayak manusia pada umumnya. Nah, nanti bakal gue jelasin deh satu-satu nih. Pertama, Vita. Vita kesurupan penari. Awalnya, Vita ya samalah kayak teman-teman yang lain. Berbagi cerita, ketawa-ketawa, bercanda, nggak ada yang aneh sama dia. Tapi tiba-tiba semua itu berubah. Ternyata dia lagi datang bulan waktu itu. Yang dimana nih, menurut kepercayaan orang, darah haid wanita itu banyak mengundang makhluk gaib. Setelah haid dan memakai pembalut, dia jadi lebih murung dan jarang ngobrol sama teman-teman yang lain. Dan ketika semuanya udah tidur, Vita tiba-tiba bangun dan keluar tenda. Sontak teman satu tendanya pun, kita sebut aja namanya Dinda. Dia pun ikut bangun di situ. Fit, lu mau kemana? Masih tengah malam ini. Gak ada jawaban dari Vita. Akhirnya Dinda pun ngikutin Vita dan pengen tahu nih mau kemana Vita ini. Pas Dinda keluar tenda, dia ngeliat Vita berjalan ngelilingin tenda. Fit, lu ngapain keliling-keliling? Dinda masih berpikiran positif di situ. Dia mencoba berpikir kalau Vita ini lagi ngigo, ngelindur, tidur sambil berjalan gitu. Tapi pikiran positif itu hilang seketika. Ketika Vita sudah ngelilingin tenda selama 1 putaran, dia mulai menari nih, kayak sinden yang lagi di atas panggung.
Nah, ngelihat itu, Dinda langsung lari ke dalam tenda dan bangunin teman-teman yang lain yang lagi pada tidur. Dan yang kedua itu si Intan. Intan ini dia kesurupan ular. Gak tahu kapan dia keluar tenda. Dan gak ada yang sadar kalau salah satu anggota kelompok mereka udah jauh ninggalin tenda. Sekitar jam 12 malam, Adam kebelet buang hajat nih. Karena takut, dilema nih dia. Antara mau keluar tenda atau tetap di dalam tenda. Tapi kalau di dalam tenda, ya dia nahan sakit perut. Akhirnya dengan terpaksa dia pun bangunin salah satu temennya yang bernama Eki di situ. Tapi dipanggil-panggil, Eki ini nggak ngerespon. Dan Eki kelihatan nyenyak banget tidurnya. Tapi karena udah nggak tahan, perutnya udah mules banget. Akhirnya dia pun goyangin nih badan Eki kencang-kencang. Lalu Eki pun bangun tuh. Apaan sih? Gua ngantuk banget nih. Ganggu aja lu. Antar gua boker dong, kata Adam ini. Asli nih udah di ujung banget nih katanya. Gue takut keluar tenda sendirian. Ntar kalau gue diculik sama penunggu sini, siapa? Siapa yang mau bayarin gue? Kacau nih cerita nih. Ntar kalau gue diculik sama penghuni gunung ini, kata dia, siapa yang mau bayarin makan di kantin Bu Susi nanti, katanya. Eki pun terpaksa bangun. Meski dalam hatinya nih, dia takut juga nih buat keluar tenda. Ayo deh buruan. Lagian mau boker aja ribet amat sih. Sampai gangguin orang tidur nih, kata Eki ini kan. Yeh, gitu aja ngambek. Coba kalau lu yang kebelet. Pasti lu bangunin gue juga. Akhirnya, jalanlah mereka berdua nih. Melipir ke samping tenda. Pas udah menemukan spot yang tepat. Spot lagi. Emang foto spot. Pas mereka nemuin spot yang tepat dan nyaman buat nongkrong, akhirnya Adam pun menuntaskan hajatnya di situ. Eki berdiri nggak jauh dari Adam. Ki, awas lu ya, jangan ninggalin gue. Iya buruan, gue ngantuk nih, jawab Eki. Setelah menuntaskan hajatnya, mereka berdua pun kembali menuju tenda. Tapi baru saja mau ke tenda, tiba-tiba ada bunyi kerasak-krusuk di samping tenda. Adam dan Eki pun main pandang-pandangan di situ. Niatnya mau kabur, tapi hati dan perasaannya pun jadi takut sama rasa penasarannya. Lalu dia pun nyenter tuh ke bunyi tadi. Apa itu yang bunyi-bunyi tadi ya? Sambil nyenterin nih, Eki udah siap nih megang sepatunya nih buat nimpukin kalau itu adalah binatang. Pas di center, ternyata mereka kaget sekaget-kagetnya. Ternyata yang mereka lihat, Intan lagi gerusuk di semak-semak persis kayak ular yang lagi mendesis. Adam dan Eki pun terdiam beberapa saat. Seolah mereka nggak percaya apa yang mereka lihat. Kok teman mereka kerasukan jin ular gitu. Pas Adam noleh ke Eki nih buat nanya mau diapain nih, mau kita apain Intan ini gitu kan, mau ditolongin apa enggak. Pas noleh ke Eki udah kabur duluan ke tenda. Emang sialan nih Eki nih, ninggalin temennya. Akhirnya apa kata Adam? Woi, kampret lu, gue ditinggalin sendirian. Kacau di Eki nih. Akhirnya mereka berdua pun lari untuk tidur. Karena saat itu mereka sangat takut untuk membangunkan teman-teman yang lain. Di saat mereka tengah sibuk-sibuknya berusaha buat tidur, samar-samar mereka mendengar suara desisan ular dari luar tenda. Adam sama Eki meringkuk ketakutan. Tapi untungnya ada seorang panitia yang mendengar desisan itu dan langsung bangunin yang lain. Pas semuanya keluar tenda, termasuk Adam dan Eki, mereka dibuat kaget sama Intan yang lagi meliuk-meliuk kayak ular tadi.
Dan ternyata Intan lagi nyoba nih dia. Kayak ular naik manjat pohon. Itu Intan tuh. Kemudian ketiga Indah nih. Indah kesurupan pocong. Dari awal waktu ngediriin tenda, Indah ini udah mulai diem aja, ngelamun aja. Berbanding terbalik dengan aslinya dia. Biasanya dia ini ceria, ketawa-ketawa, pokoknya periang lah orangnya. Indah ini dekat dengan temannya yang bernama Dini. Dini pun nanya di situ, "Dah, lu kenapa? Tumben lu bengong. Lu nggak apa-apa kan? Ada yang sakit? Atau lu ngeliat sesuatu?" Dini ini tahu karena teman dekatnya ada sesuatu yang aneh nih sama Indah. Dari tadi pas nyampe sini, dada gue nyesek, Din. Indah menjawab dengan suara yang sangat lemas. Lalu Dini pun ngelapor sama seorang petugas yang leader lah di kelompok itu. Akhirnya setelah diberi obat, Indah pun mulai tertidur dan napasnya udah mulai enakan nih. Tapi entah kenapa tengah malam, Dini yang saat itu memang agak susah tidur, dia ngelihat Indah melompat-lompat keluar tenda. Dan sampai bolong tendanya nih, ditabrak sama kepalanya Indah. Dini pun kaget di situ dan dia langsung bangunin yang lain. Lalu mereka semua keluar tenda sambil ngeliatin Indah yang ngelompat-lompat persis kayak pocong. Dan lompatannya itu jauh jaraknya, sekitar 5 meter sekali ngelompat. Coba tuh. Normalnya kita kan ngelompat tuh 1 meter, 1,5 meter lah. Ini sekali ngelompat 5 meter, berarti kan badannya ringan banget ini. Nah, yang keempat, Ratna Samasari ini. Aneh lagi ini. Ratna Samasari ini kesurupan jin Islam. Pas semuanya lagi asik mimpi tidur, tiba-tiba Indra, sang leader kelompok mereka, ngedengar kok ada orang yang ngaji ya tengah malam. Dia pun langsung nih menuju tenda Ratna Samasari. Di situ dia kaget, dia ngelihat Ratna Samasari lagi duduk saling hadap-hadapan sambil ngaji dengan fasih banget. Dan baru kali ini dia ngedengar orang ngaji, tapi ngajinya kok berbeda, gak kayak orang ngaji pada umumnya. Indra heran di situ. Makin lama makin kenceng dan suaranya pun tambah cepat ngajinya. Dan Indra juga belum pernah berhadapan dengan hal-hal mistis seperti itu. Lalu dia pun ngingetin nih Ratna Samasari agar melanin volume ngajinya karena takut mengganggu teman-teman yang lain lagi istirahat. Malah Ratna Samasari nambahin kenceng volume suaranya dan ngajinya tambah cepat di situ. Dan ini memang udah di luar logika ini, kata Indra. Indra pun geram di situ. Lalu dia ngembentak dua anak itu. Lalu mereka berdua pun noleh ke Indra dengan tatapan yang sinis. Habis menatap sinis, mereka tersenyum. Tapi senyumnya senyum menyeringai yang sangat menyeramkan. Akhirnya semua panitia pun berkumpul di situ, termasuk saya. Dan saat itu yang ngerti masalah-masalah mistis cuman Rangga, tim sweeper kita waktu itu. Akhirnya satu persatu Rangga pun berusaha mengusir makhluk halus yang ada di tubuh mereka itu. Lalu Rangga pun ngebacain nih ayat-ayat suci Al-Quran agar keempat jin yang masuk tadi pada keluar. Dan yang paling serem adalah waktu Rangga nyoba ngeluarin jin muslim di tubuh Ratna Samasari. Rangga ngebacain lah nih di situ. Dia bacain ayat kursi. Malah jin muslim, jin Islam yang ada di tubuh Ratna Samasari ikut baca dia di situ. Malah jinnya ngomong, "Kalau cuma baca ayat kursi mah, saya juga bisa, Mas," jawab Ratna Samasari secara bersamaan. Tapi suara mereka persis kakek-kakek.
Rangga dibuat kaget mendengar ucapan mereka. Dan memang menurut pengakuan Rangga, baru kali ini dia ngadapin jin muslim seperti itu. Apalagi ini di gunung. Lalu Rangga pun nyerah ketika itu. Akhirnya para ketua kelompok membuat kesepakatan harus ada yang turun untuk melapor pada petugas di base camp kalau ada keadaan darurat di tempat camp. Itulah jalan satu-satunya, karena waktu itu HT yang dipegang masing-masing ketua tiba-tiba gak berfungsi semua. Lalu ada 4 orang yang turun untuk melapor ke base camp. Lalu subuh pun tiba. Kami semua yang beragama muslim sholat subuh, kecuali Ratna Samasari. Mereka masih dikendalikan sama jin muslim. Dan aneh, biasanya jin itu kan kalau dengar azan mereka suka keluar sendiri. Tapi saat itu sampai langit terang masih aja kesurupan. Sampai akhirnya petugas base camp datang sama rombongan dan salah satu warga setempat yang ikut membantu kami. Nah, menurut warga yang membantu ngeluarin jin Islam tersebut, Ratna Samasari ini sering berkata yang gak sopan atau kata-kata gak pantas lah. Jadi dia banyak diperhatikan sama penghuni tempat itu. Lalu pagi itu pun panitia mutusin untuk ngebubarin acara. Karena suasana udah mulai gak kondusif untuk diteruskan. Akhirnya siang itu kami pun langsung beres-beres dan langsung turun kembali ke base camp dan pulang ke rumah masing-masing. Oke sobat misteri, itu tadi kisah pendakiannya Boy bersama rombongannya ketika membawa tim pelantikan Paskibra ke Gunung Salak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi untuk selalu berhati-hati dan bersikap sopan dimanapun kita berada. Terlebih lagi ketika kita lagi berada di pendakian. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Endi Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.